Salam teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil pembelajaran kami atau hasil tugas kelompok kami tentang sejarah kitab Hakim-Hakim. Selanjutnya saudara kita Nadi akan menjelaskan penjelasannya. Shalom teman-teman semuanya. Jika sebelumnya saudari Natalia telah memperkenalkan kelompok kami, izinkan saya Nadi Kodun untuk menjabarkan tentang pembahasan sejarah kitab Hakim-Hakim. Seperti yang kita ketahui, kitab Hakim-Hakim tidak disebutkan dengan jelas siapa penulisnya. Tetapi ada kemungkinan penulisnya adalah Samuel. Ada juga yang mengatakan masih belum diketahui. Tetapi dari sumber yang kami tahu dari Bapak Dr. Suhento Liau, beliau mengatakan bahwa penulis kitab Hakim-Hakim adalah Samuel. Dari yang kami pelajari, besar kemungkinan kitab Hakim-Hakim ini ditulis untuk menunjukkan ketidaktaatan umat Israel kepada Allah. Jika kita lihat juga, ibadah umat Israel sudah menyimpang dari Allah. Menyimpang maksudnya bagaimana? Menyimpang di sini adalah ketika mereka mulai menyembah patung dan tidak menyembah Allah lagi. Itu adalah bentuk ketidaktaatan. Menurut para ahli kitab atau ahli biblika, mengatakan bahwa waktu penulisan kitab Hakim-Hakim ini ditulis sekitar abad ke-7 sebelum Masehi atau abad ke-6 sebelum Masehi. Apa isi kitab ini? Isi kitab Hakim-Hakim terdiri dari 21 pasal, 618 ayat, 1897 kata. Dalam kitab Hakim-Hakim menceritakan keadaan umat Allah yang hidup dengan menuruti kemauannya sendiri dan memperlihatkan keadaan umatnya yang melupakan Dia. Kita bisa melihat kerusakan moral yang terjadi pada zaman kitab Hakim-Hakim ini. Ada berapa yang kami catat di sini, yaitu keadaan Israel sesudah kematian Yosua. Dalam bagian pertama kita lihat suatu putaran yang terjadi dalam kehidupan bangsa ini. Mereka berbuat dosa sehingga Tuhan memberikan hukuman. Di dalam penderitaan mereka berteriak minta tolong, maka Tuhan menjawab doa mereka dengan mengutus hakim-hakim untuk memimpin dan melindungi mereka. Tetapi setelah hakim itu mati, mereka berbuat jahat lagi. Oleh karena itu, Tuhan memberi hukuman lagi supaya mereka harus tetap menuruti jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Kerusakan ini atau kerusakan moral ini membuat umat Israel semakin menjadi meninggalkan Tuhan. Lalu ada beberapa riwayat hakim yang kami catat yang memerintah umat Israel pada zaman kitab Hakim-Hakim. Yang pertama yaitu Otniel, yang kedua Ehud, yang ketiga Deborah, yang keempat Gideon, yang kelima Jefta, dan keenam adalah Simson. Ini adalah 6 hakim besar yang mungkin banyak dicatat di dalam kitab Hakim-Hakim tentang cerita mereka, 6 hakim besar itu. Sedangkan ada 6 hakim kecil lagi, yaitu Tola, Yair, Samgar, Efzal, Elon, dan Abdon. Adalah 6 hakim kecil. Jadi total hakim-hakim itu adalah 12 orang. Kami tertarik di sini teman-teman adalah tentang Gideon. Gideon adalah seorang hakim yang dipilih oleh Tuhan untuk memimpin umat Israel pada zaman itu. Lalu yang selanjutnya adalah hal-hal yang menjadi pembahasan kitab Hakim-Hakim. Teman-teman bisa melihat di PDF yang kami kirim di Classroom. Teman-teman bisa lihat di situ hal-hal yang menjadi pembahasan dalam kitab Hakim-Hakim. Dan selanjutnya kesimpulan atau hasil dari pembahasan kami dari kelompok 5 adalah kitab Hakim-Hakim mengajarkan kegagalan umat Allah dalam mentaati perjanjiannya kepada Allah. Dan akibat yang harus mereka alami di ketidaktaatan itu adalah begitu banyak masalah yang harus mereka hadapi ketika zaman itu. Walaupun Allah melihat umatnya gagal dalam berjalan mengikuti Dia karena ketidaktaatan, tetapi Dia tetap mengasihi umatnya.
dengan memberi penyelamatan untuk berdiri dari kejatuhannya, yaitu dengan mengutus 12 hakim tadi. Penderitaan kadangkala merupakan cara Allah untuk mengajar umatnya yang tidak mau taat. Kitab Hakim-Hakim yang bisa kami tulis juga dalam bahasa Ibrani yaitu Shoftim, dalam bahasa Yunani Kritai, sedangkan dalam bahasa Latin kitab ini disebut Judicum. Tujuan dari kitab Hakim-Hakim ini, dari segi sejarah kita melihat kitab Hakim-Hakim memberikan catatan utama sejarah Israel. Mulai dari di tanah perjanjian sejak kematian Yosua hingga masa Samuel. Jika dilihat dari sisi teologi, kitab ini mencatat tentang kemerosotan rohani dan moral suku-suku Israel. Demikian penjabaran saya bersama dengan rekan saya Natalia. Jika ada pertanyaan teman-teman bisa ajukan dengan kerendahan hati, kami akan jawab. Yang pertama yang kita sepakati terlebih dahulu adalah kita percaya bahwa Alkitab adalah satu-satunya kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom.